Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan bagan hubungan antara tradisi, cakupan, kelompok teori, dan fenomena. Yang pertama yaitu tradisi semiotika. Inti dari tradisi semiotika ini adalah simbol dan tanda yang sengaja dibuat dan disepakati oleh masyarakat suatu wilayah. Di sini saya mengambil fenomena nonverbal. Contohnya, jika kita tidak setuju atau tidak menginginkan sesuatu, maka kita dengan spontan akan menggelengkan kepala. Yang mana arti dari menggelengkan kepala itu tanda ketidaksetujuan kita terhadap sesuatu tersebut. Fenomena nonverbal ini masuk ke kelompok teori diri dan pesan dengan cakupan interpersonal. Yang kedua ada tradisi retorika. Inti dari tradisi retorika ini adalah seni berbicara praktis yang fokus pada fenomena yang berhubungan dengan keahlian berbicara. Fenomena yang saya ambil yaitu fenomena penyiaran. Contohnya penyiaran iklan di media massa. Fenomena tersebut masuk ke teori retorika, yang mana teori tersebut bersifat persuasif dan masuk ke tradisi retorika karena berhubungan dengan keahlian berbicara. Yang ketiga yaitu tradisi kritis. Inti dari tradisi kritis sendiri yaitu advokasi yang jujur, mengkritisi semua tradisi, dan memberi sudut pandang baru. Fenomena yang saya ambil yaitu fenomena perundingan. Fenomena perundingan ini masuk ke teori pemikiran kelompok. Contohnya, musyawarah dalam pengambilan keputusan. Dalam musyawarah tersebut pasti ada beberapa pendapat yang berbeda, dan setelah dirundingkan, musyawarah tersebut akan mendapatkan keputusan yang baru. Fenomena perundingan ini masuk ke kelompok teori organisasi dengan cakupan organisasi. Selanjutnya, tradisi sibernetika. Inti dari tradisi sibernetika ini yaitu pemrosesan informasi dan berkaitan dengan media. Saya mengambil fenomena yaitu penggunaan sosial media. Penggunaan sosial media ini masuk ke teori penggunaan dan gratifikasi. Contohnya, jika kita menggunakan Instagram, Facebook, Twitter, atau yang lain-lain untuk mendapatkan suatu informasi atau berita. Fenomena penggunaan sosial media ini masuk ke kelompok teori media pada cakupan massa. Selanjutnya, tradisi fenomenologi. Inti dari tradisi fenomenologi sendiri yaitu pengalaman berbeda pada sebuah fenomena sosial. Fenomena yang saya ambil yaitu percakapan antara orang dalam sebuah organisasi. Contohnya, percakapan antara manajer dan staf yang disebabkan adanya suatu urusan yang mengharuskan mereka berbicara. Fenomena ini masuk ke teori kelompok bungkam, dan teori kelompok bungkam ini masuk ke kelompok teori budaya dan keanekaragaman dengan cakupan budaya. Selanjutnya, tradisi sosiopsikologis.
Inti dari tradisi sosiopsikologis yaitu hubungan kausal pada fenomena sosial. Di sini saya mengambil fenomena menonton TV. Ketika kita menonton TV, kita akan mendapat banyak informasi. Jika misalnya kita menonton berita, kita jadi tahu apa yang sedang terjadi saat ini. Fenomena menonton TV ini masuk ke teori penggunaan dan gratifikasi dengan kelompok teori media dan masuk ke cakupan massa. Yang terakhir yaitu tradisi sosiokultural. Inti dari tradisi sosiokultural sendiri yaitu pemahaman fenomena sosial dari sudut pandang orang lain. Fenomena yang saya ambil yaitu fenomena kedudukan wanita yang dianggap lebih rendah dari laki-laki menurut pandangan orang Jawa. Contohnya, seorang wanita itu tidak boleh memiliki pendidikan yang tinggi, karena menurut orang Jawa apabila wanita itu memiliki pendidikan yang tinggi, maka ujung-ujungnya ia akan masuk ke dapur atau akan menjadi ibu rumah tangga. Fenomena ini masuk ke teori sudut pandang feminis dengan kelompok teori budaya dan keanekaragaman yang masuk ke cakupan budaya. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.